Lagi-lagi ini pernah main iklan loh. Iya serius. Ada 2 kali. Yang pertama adalah iklan wisata untuk BPWS gitu ya, kayak semacam pariwisata di Madura ya. Dan satu lagi adalah untuk Bank Permata. Sayang uangnya campaignnya waktu itu. Itu ikutan dari promotional campaign dari Bahana FM waktu siaran sore di sana gitu kan. Prosesnya panjang banget dari pagi sampai sore jelang maghrib gitu. Yang diambil cuman generasi. Tapi lumayan satu proses produksi sama Kak Hamis ya. Kak Hamis ternyata sama saya tingginya nggak beda-beda jauh. Rezekinya agak jauh sih. Tapi disyukurin karena dapatnya lumayan juga ya main iklan ya. Alright, this is Mirza Kerja. Hey, botak kerja. Hey, botak kerja. Kita ketemu lagi di Mirza Kerja ya. Dan kali ini kita ngomongin tentang bos suka intimidasi. Wah, agak serem ya judulnya ya. Itu bikin gak nyaman gitu kayaknya ya. Tapi kita lihat dulu dari sisi katanya. Intimidasi itu adalah tindakan menakut-nakuti ya, untuk maksa seseorang melakukan sesuatu hal. Dan itu dilakukan dengan kayak gertakan, juga ancaman. Kita perlu paham dan mengerti watak dan sifat dari atasan kita sebenarnya. Ini akan menentukan apakah 5 years plan kita akan jalan, rencana 5 tahun kita akan jalan. Apakah kita akan bertahan lama di perusahaan itu, atau kita perlu cari perusahaan baru untuk berkarya, bekerja. Apakah, pokoknya itu deh, kita harus tahu watak sifat atasan untuk mengerti nih rencana-rencana berikutnya seperti apa. Oke? Nah, ciri-ciri bos yang suka mengintimidasi itu adalah yang pertama, suka mencela di depan orang banyak. Nah, jadi kalau kita ada salah, atau mungkin justru bahkan nggak ada salah, terus kita di pinpoint gitu ya, kita ditunjuk depan banyak orang, disebutkan kesalahannya, walaupun sifatnya agak-agak bercanda begitu, itu adalah salah satu ciri bos yang intimidatif begitu ya. Kemudian ciri yang kedua adalah pelit pujian. Jadi kalau kita kerja gitu ya, kalau ada salahnya aja dikasih tahu, kalau kurang ini aja dikasih tahu, kalau kurang itu aja dikasih tahu. Tapi kalau bagus nggak pernah dipuji. Bukannya gila pujian ya, tapi kadang-kadang keberimbangan dari sebuah kata-kata, teguran dan sebagainya, pujian itu adalah hal yang penting untuk kita bisa benar-benar merasa ya nyaman lah. Namanya juga orang kerja kan, dan nggak sempurna, pasti ada salah, tapi juga pasti ada hal-hal yang benar yang merupakan kualitas diri kita yang semestinya juga bisa dong diangkat sama Pak Bos, sama Bu Bos, sama atasan kita gitu ya. Kemudian salah satu lagi ciri bos yang intimidatif adalah suka nambahin PR, tambahan kerjaan begitu, tanpa mengukur apakah kerjaan satu udah kelar atau belum, tapi ya main tambah aja gitu. Dan kadang-kadang kita mikir, ini belum selesai loh, kok ditambahin lagi loh. Tapi ya gitulah. Dan kalau seperti itu kadang-kadang kita harus bisa menangkap ini sebagai sebuah tantangan begitu. Jadi yang ya udah diambil aja, dia dikerjain, kalau nggak bisa baru angkat tangan. Kalau kuat ya dijalani, kalau nggak kuat ya dilereni. Prinsipnya orang Jawa seperti itu. Next, suka cari-cari kesalahan kita. Nah, kalau udah kayak gini tuh ya nggak ngerti ya intimidatif sih ya. Kalau namanya orang kan nggak sempurna, dan pasti ada pernah 1 kali, 2 kali kita bikin salah gitu ya. Kalau dia suka cari kesalahan kita ya mau apa lagi kan ya gitu. Dan itulah salah satu ciri yang paling mudah untuk melihat apakah bos kita intimidatif ataupun tidak. Bos intimidatif itu membawa sebuah efek psikologis tertentu akan diri kita, yang mungkin bawaannya ada macam-macam begitu. Misalnya kita bangun pagi buat berangkat kerja aja udah males, jadi kayak harus kerja lagi ya. Nah, itu membuat efek atau suasana kita kerja tidak nyaman. Kedua, kita sering merasa lelah dalam pekerjaan. Padahal konon katanya kalau kita suka apa yang kita lakukan, akan lebih mudah untuk berkreasi dan berkarya. Kemudian di kantor itu rasanya was-was terus saja. Was-was terus saja. Pusing jadinya. So what to do? Kita bangun mental ya.
mental kita perlu kita siapkan untuk lebih kuat dalam hal ini. Seperti yang saya sempat bilang tadi, bahwasanya anggap ini sebuah tantangan. Kalau lolos ya syukur, kalau enggak ya sudah, kita harus atur lagi, kita harus evaluasi. Dan pastikan kita mengerti nih apa-apa yang harus kita jadikan bahan portfolio. Jangan sampai kita udah susah-susah bekerja menghadapi arah lintang bos yang seperti itu, tapi kita nggak ada hasil yang kita bisa share sebagai sesuatu yang sudah pernah kita kerjakan. Set plan, karena bagaimanapun juga hal seperti ini adalah sebuah obstacle, sebuah halangan. Kalau kita berhasil, kita naik kelas, ya kan? Kalau kita naik kelas, ya kita perlu tentukan berikutnya kita mau ngapain. Apakah promosi di tempat kita kerja sekarang ini, atau promosinya tanda kutip pindah ke tempat kerja baru dengan gaji baru, tunjangan baru. Wah, senang ya kalau begitu. Yang paling penting juga, jangan quit dulu sebelum ada yang baru. Karena kita kerja kan cari duit, ya kan? Kalau enggak mau makan pakai apa coba?